bersamamu, Yesus, ku rasakan selalu indahnya Natal di hatiku. Seperti balungan layakkan hatiku menyambutmu Tuhan. Seperti lemas kemenyanganmu, dia hidupku berkenan padamu. Sebab Natal tak akan berarti tanpa kasih-Mu. Lahir di hatiku hanya bersamamu, Yesus, ku rasakan selalu indahnya Natal di hatiku. Sebab Natal tak akan berarti tanpa kasih-Mu. Lahir di hatiku hanya bersamamu, Yesus, ku rasakan selalu indahnya Natal di hatiku. O Lord my God, of triune God, Father, the Son, and Holy Ghost, my Redeemer, of triune God, Father, the Son, and Holy Ghost. He is the Christ, wonderful Counselor. He is the Christ, the Almighty God. He is the Christ, everlasting Father. He is the Christ and Prince of Peace. Shalom Bapak Ibu yang terkasih, selamat mengikuti kebaktian minggu bersama Maranatha. Tuhan kita, Tuhan yang baik, yang telah memimpin kehidupan kita. Mari kita bersama memuji dan mendengarkan firman-Nya. Mari kita berdoa.
Bapa kami yang ada di surga, puji syukur kami panjatkan atas kuasa-Mu yang memerintah di bumi dan di surga. Engkau yang memimpin kehidupan kami semua, Tuhan. Tuhan, tolong pimpin kebaktian ini dari awal sampai akhir. Urapi hamba-Mu, Pastor Emil, yang akan memberitakan firman-Mu, agar firman yang disampaikan tidak menjadi sia-sia, tetapi menjadi pedoman di dalam kehidupan kami semua yang mendengarkan firman-Mu. Tuhan, ampuni segala dosa kami, bukakan hati dan pikiran kami, agar firman-Mu dapat kami terima dan kami terapkan di dalam kehidupan kami sehari-hari. Bapa, berikan kami hati yang mengasihi, seperti Engkau yang mengasihi kami semua. Kami manusia lemah, tuntun kami ke dalam jalan-Mu. Terima kasih Bapa, berfirmanlah, Tuhan, kami haus akan firman-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Amin. Shalom, selamat pagi saudara-saudara yang terkasih dalam Tuhan. Puji syukur hari ini kita bisa berkumpul kembali bersama-sama untuk beribadah memuji Tuhan. Mari kita awali kebaktian hari ini dengan suatu pujian berjudul Sungguh Indah. Kemanakah aku dapat pergi, menjauhi roh-Mu yang suci, Kau sahabat, dan Kau dekat, bahkan seluruh pengabdianku tak bisa membalas kesetiaan. Sungguh mulia dan berharga, sungguh besar pengorbanan-Mu bagiku, terlalu dalam untuk dimengerti. Sungguh besar, sungguh indah yang Kau pikirkan tentangku, tak terselami bagiku. Sungguh indah, bahkan seluruh pengabdianku tak bisa membalas kesetiaan. Sungguh mulia dan berharga, sungguh besar pengorbanan-Mu bagiku, terlalu dalam untuk dimengerti. Sungguh besar, sungguh indah yang Kau pikirkan tentangku, tak terselami bagiku.
Kita tidak bisa mencapai Tuhan bila tanpa Tuhan Yesus ada bersama kita. Kita tidak bisa mencapai kekudusan tanpa Tuhan Yesus bersama kita. Sungguh besar pengorbananmu bagiku, terlalu dalam untuk dimengerti. Sungguh besar, sungguh indah yang kau pikirkan tentangku, tak terselami bagiku. Sungguh indah, sungguh indah, sungguh indah. Puji Tuhan, mari kita lanjutkan pujian kita hari ini. Kita puji Tuhan karena di tahun yang baru ini kita dengan kehidupan yang baru, dengan pemerintahan yang baru di Amerika, kita terus puji Tuhan, kita nyanyikan bersuka di dalam Tuhan. Hari ini, hari yang telah dijadikan Tuhan, mari kita bersuka. Hari ini, hari yang telah dijadikan Tuhan, mari kita bersuka dalam Tuhan. Bersuka di dalam Tuhan, bersuka, bersuka dalam Tuhan, mari bersuka, bersuka citalah, bersuka, bersuka dalam Tuhan, bersuka citalah. Hari ini, hari yang telah dijadikan Tuhan, mari kita bersuka. Hari ini, hari yang telah dijadikan Tuhan, mari kita bersuka di dalam Tuhan, bersuka di dalam Tuhan, bersuka, bersuka dalam Tuhan, mari bersuka, bersuka citalah, bersuka, bersuka dalam Tuhan, sekarang bersuka.
dalam Tuhan, sekarang bersuka cita. Sekarang bersuka, sekarang bersuka, sekarang bersuka, bersuka cita. Amin, puji Tuhan. Lagu terakhir sebelum firman Tuhan, kita adalah manusia yang lemah, kita hanya bisa menjalani kehidupan ini hanya dengan pertolongan dan kekuatan Tuhan. Mari kita nyanyikan, Tuhan, Engkaulah benteng pertahananku. Tempat perlindunganku, kubu pertahananku, kepak sayapmu yang melingkupiku. Engkau yang meluputkan ku dalam kesesakan, membentengiku karena nama-Mu. Tak akan ku takut, tak akan ku bimbang, kedahsyatan malam takkan menimpaku. Inilah hatiku melekat padamu, Kau yang menyertaiku dan melindungiku. Tempat perlindunganku, kubu pertahananku, kepak sayapmu yang melingkupiku. Engkau yang meluputkan ku dalam kesesakan, membentengiku karena nama-Mu. Tak akan ku takut, tak akan ku bimbang, kedahsyatan malam takkan menimpaku. Inilah hatiku melekat padamu, Kau yang sertaiku dan melindungiku.
Selamat pagi saudara-saudara, selamat bertemu kembali di dalam ibadah suci hari ini. Dan saya sangat bergembira sekali oleh karena diberi kesempatan untuk menyampaikan firman Tuhan. Dan firman Tuhan pagi hari ini bertemakan iman dalam cengkraman dunia baru. Saya memandang bahwa tema ini sangat penting untuk kita telaah, kita analisa dan kita pelajari bersama-sama berdasarkan penerangan daripada kitab Habakuk pasal yang pertama ayat 1 sampai dengan ayat 11. Mengapa saya pandang tema ini penting, saudara-saudara? Alasan yang pertama ialah memang relevansi daripada kitab Habakuk itu nyaris sama dengan dunia kita pada saat ini. Kita menghadapi masalah, persoalan, dan tantangan yang relevansinya itu paralel. Oleh sebab itu saya pandang penting sekali bagi kita untuk mencerna dan menelaah Habakuk pasal 1 ayat 1 sampai dengan 11. Untuk itu saudara-saudara, saya mengajak saudara semuanya untuk memohon bimbingan daripada Allah Roh Kudus supaya kita bisa menyampaikan dan mendengarkan firman Tuhan dengan baik dan tidak menyimpang daripada ajaran kitab suci itu sendiri. Bukan berdasarkan pikiran saya, tetapi biarlah Tuhan memakai saya sebagai saluran berkat buat saudara-saudara semuanya. Mari kita berdoa. Bapa Surgawi, saat pagi hari ini kami datang kepadamu, kami bersyukur Tuhan oleh karena Tuhan memberi kesempatan yang luar biasa indah buat kami untuk duduk diam dan menyiapkan hati kami untuk menerima sabda Tuhan yang kudus. Dan kami yakin dan kami mengerti sejujur-jujurnya ya Tuhan, bahwa firman-Mu itu memang adalah pelita bagi kaki kami yang menerangi setiap langkah-langkah kehidupan kami, tetapi juga menjadi terang bagi jalan kami, supaya kami tidak sampai mengira bahwa jalan yang kami tempuh ini baik atau lurus, tetapi ujung-ujungnya menuju maut. Oleh sebab itu tanpa firman Tuhan, kami akan mengalami dan menghadapi situasi dan kondisi seperti itu. Oleh karena itu kami memohon Tuhan dengan Roh-Mu yang kudus membimbing kami untuk masuk di dalam seluruh kebenaran firman Tuhan. Terima kasih Bapa, dalam nama Tuhan Yesus hamba berdoa. Amin. Saudara, kitab Habakuk kita akan membaca dari ayat 1 sampai dengan ayat 11 saja. Ya, kalau saudara punya Alkitab, bukalah. Demikianlah sabda Tuhan berbunyi. Ucapan ilahi dalam penglihatan Nabi Habakuk. Berapa lama lagi Tuhan, aku bertiak, tetapi tidak kau dengar. Aku berseru kepadamu penindasan, tetapi tidak kau tolong. Mengapa engkau memperlihatkan kepadaku kejahatan, sehingga aku memandang kelaliman? Ya, aniaya dan kekerasan ada di depan mataku. Perbantahan dan pertikaian terjadi. Itulah sebabnya hukum kehilangan kekuatannya dan tidak pernah muncul keadilan. Sebab orang fasik mengepung orang benar. Itulah sebabnya keadilan muncul terbalik. Lihatlah di antara bangsa-bangsa dan perhatikanlah. Jadilah heran dan tercengang-cengang, sebab aku melakukan suatu pekerjaan dalam zamanmu yang tidak akan kamu percayai jika diceritakan. Sebab sesungguhnya, firman Tuhan berkata, akulah yang membangkitkan orang Kasdim, bangsa yang garang dan tangkas itu, yang melintasi lintang bujur bumi, untuk menduduki tempat kediaman yang bukan kepunyaan mereka. Bangsa itu dahsyat dan menakutkan,
Keadilannya dan keluhurannya berasal daripadanya sendiri. Kudanya lebih lebih cepat daripada macan tutul, dan lebih ganas daripada serigala pada waktu malam. Pasukan berkudanya datang menderap, dari jauh mereka datang, terbang seperti raja wali yang menyambar mangsa. Seluruh bangsa itu datang untuk melakukan kekerasan. Serbuan pasukan depannya seperti angin timur, dan mereka mengumpulkan tawanan seperti banyaknya pasir. Raja-raja dicemoohkannya, dan penguasa-penguasa menjadi tertawaannya. Ditertawakannya tiap tempat berkubu, ditimbunya tanah dan direbutnya tempat itu. Maka berlarilah mereka seperti angin dan bergerak terus. Demikianlah mereka bersalah dengan mendewakan kekuatannya. Saudara, Habakuk itu melayani pada masa pemerintahan Raja Yoyakim. Mungkin ya sekitar tahun 607 sebelum Masehi. Dan kita dapat menebak bahwa dia menulis dan bernubuat dalam periode 25 tahun antara waktu ketika Babilonia menaklukkan Niniwe dan kekaisaran Asyur. Jadi sekitar tahun 612 sebelum Masehi, pada waktu Nabi Habakuk itu bernubuat. Dan waktu ketika Babilonia itu menaklukkan dan menjatuhkan Yerusalem, tercatat di dalam sejarah pada tahun 587 sebelum Masehi. Dan juga saudara-saudara, Habakuk memiliki problem yang sama yang saya sebutkan tadi. Itu adalah sama atau memiliki relevansi dengan problem yang sedang kita hadapi pada zaman ini. Kita hidup melalui periode dari national revival followed by a period of spiritual decline. Saya berbicara di dalam konteks United States. Jadi pada saat ini beberapa saudara-saudara, mungkin yang lebih tua dari saya, itu mengalami di antara dua periode persis sama dengan periode yang dialami oleh Nabi Habakuk. Yaitu kita memiliki periode di mana pernah terjadi apa yang disebut national revival. Tetapi segera diikuti saudara-saudara dengan a period of spiritual decline. So we live during the time of godly King Yosia. Itu seperti Yosia ya. Habakuk itu hidup di zaman Raja Yosia, yaitu antara tahun 640 sampai 609 sebelum Masehi. Nah, pada zaman pimpinan Raja Yosia ini terjadi revival yang besar di tengah-tengah bangsa Yehuda. Dan mereka pada waktu itu kembali kepada Elohim Yahweh. Mereka menyembah dengan setia dan memiliki di dalam hati setiap individu, katakan saja setiap individu pada zaman Raja Yosia, mereka memiliki hati takut akan Allah. Tetapi kemudian saudara, Habakuk juga hidup di dalam era spiritual decline, di bawah raja-raja pengganti daripada Raja Yosia. Dan rata-rata pengganti daripada Raja Yosia itu adalah raja-raja yang jahat atau raja-raja yang menolak Tuhan. Nah, arti kata Habakuk itu adalah merangkul. Jadi seperti Tuhan itu merangkul Israel. Tuhan berfirman dan Tuhan bernubuat. Tetapi rangkulan Tuhan ini sepertinya Israel itu berontak dan menolak rangkulan itu, saudara-saudara. Jadi nama daripada
nama atau arti daripada Habakuk itu sendiri menceritakan kisah sejarah yang sedang terjadi di tengah-tengah bangsa Yehuda setelah peristiwa National Revival. Pada masa itu juga seorang raja yang memimpin pengganti daripada Raja Yosia sampai akhirnya di dalam Raja Yoyakim, Yehuda itu mengalami spiritual decline yang sangat parah. Nah, saudara-saudaraku yang dikasihi Tuhan, saya ingin mengajak saudara-saudara memperhatikan dari pasal 1 ayat 2 sampai 4. Dari dua pasal ini, dari 3 ayat ini, yaitu ayat 2, ayat 3, ayat 4, Habakuk melihat kejahatan atau violation dan injustices di sekitar masyarakat dari bangsa Yehuda. Jadi kejahatan merajalela di mana-mana. Ketidakadilan itu menjadi warna daripada perpolitikan di bawah raja-raja yang jahat pada waktu itu. Dan dia bertanya-tanya, Raja Habakuk itu mulai bertanya-tanya, di mana Tuhan berada? Dan mengapa Tuhan tidak mengatur segalanya dengan benar? Seperti di dalam ayat 2. Berapa lama lagi Tuhan? Aku berteriak tetapi engkau tidak mendengar. Aku berseru penindasan tetapi tidak kau tolong. Itu ditulis semuanya di dalam ayat 2. Merupakan jeritan hati Nabi Habakuk. Maksudnya apa saudara-saudara? Jadi pertanyaan Nabi Habakuk itu menjadi pertanyaan kita pula. Pertanyaannya ialah, mengapa Tuhan itu mengizinkan kita seperti Habakuk untuk melihat violent di mana-mana, melihat big problem terjadi di mana-mana, dan melihat injustices terjadi di sekitar kita, saudara. Mengapa? Banyak orang-orang yang tidak bersalah, yang tidak melakukan kejahatan, justru dipenjara di muka bumi ini. Banyak orang yang menjadi scapegoat dari situasi politik. Banyak orang yang menjadi korban dari kejahatan-kejahatan tertentu yang disinyalir itu ada backing dari orang-orang kuat yang menguasai kekuasaan di sebuah negara. Contohnya ialah human trafficking. Mereka menculik anak-anak. Dan yang menjadi sasaran itu adalah anak-anak di bawah umur, saudara. Dan anak-anak itu diculik kemudian dijadikan budak seksual untuk memuaskan kebutuhan seks dari manusia-manusia hidung belang dan manusia-manusia yang dikuasai oleh hawa nafsu. Dan sinyalir, saudara-saudara, bukan hanya orang-orang biasa yang melakukan itu yang kekurangan uang, bukan. Tetapi menjadi multi-billion business yang dikelola oleh orang-orang kuat yang berkuasa di pemerintahan. Nah, kita melihat itu. Dan kita melihat berjuta-juta bayi itu dibunuh oleh ibunya sendiri melalui apa yang kita sebut abortion. Banyak sekali terjadi. Kenapa? Pertanyaannya ialah, mengapa Tuhan mengizinkan kita untuk melihat violent, injustices, kejahatan di mana-mana? Yang pertama alasan ini, saudara-saudara. Seperti alasan yang diberikan Tuhan kepada Habakuk. To keep us humble. Itu nomor 1. Tujuannya ialah kita tidak menjadi orang percaya yang tekebur. Dan angel tenan tuturane ngengkelan gitu loh.
Jadi di tengah-tengah violence dan injustice yang merajalela, orang percaya harus sadar bahwa kita ini kecil. Kita tidak mempunyai ilmu kebal. Kalau kita ini sudah melihat dan sadar bahwa terjadi violence di mana-mana, injustice, kejahatan begitu rupa dan semakin besar. Tetapi kita menjadi orang Kristen yang tekebur. Maka kita menjadi orang Kristen yang akhirnya celaka dan binasa di tengah-tengah violence dan kejahatan dunia. Saudara, hal ini penting sekali. Di tengah-tengah violence dan injustice yang merajalela, orang percaya harus sadar bahwa kita ini adalah setitik debu yang kecil. Jangan tekebur. Tutup telinga dari suara iblis yang mengatakan, jatuhkan dirimu, seperti iblis berkata kepada Tuhan Yesus, bukankah engkau anak Allah? Jatuhkan dirimu. Dan ada tertulis bahwa tangan-tangan malaikat akan menatang engkau. Nah, suara itu juga acap kali berbicara di dalam diri kita. Jatuhkan dirimu. Anggaplah violence dan malapetaka itu tidak ada. Anggap saja COVID-19 itu tidak ada. Terjang saja, jangan pedulikan. Bukankah kamu punya iman? Bukankah Tuhanmu itu adalah Tuhan yang berkuasa? Ini orang Kristen yang tekebur, saudara. Kemudian sebelum kita keluar rumah, kita mengangkat tangan, kita menengking coronavirus. Kemudian kita keluar, kita berseru di luar. Di dalam nama Yesus, COVID-19 menyingkirlah sejauh timur daripada barat. Ini orang Kristen yang konyol, dan orang Kristen yang bodoh, dan orang Kristen yang tidak berhikmat. Sebab mengapa? Orang benar itu kalau melihat malapetaka di depannya, dia itu menyembunyikan diri, melarikan diri. Ini cerdik seperti ular. Dan dia melakukan dengan hati yang tulus karena menyadari bahwa dia adalah tidak kebal terhadap kejahatan. Dia bisa menjadi korban daripada kejahatan dan injustice itu sendiri. Sebagai contoh ialah ketika kita mau beribadah, polisi itu sudah memberitahu, ada telepon gelap bahwa gerejamu itu mau dibom oleh pelaku bom bunuh diri. Tetapi kita tekebur dan kita mengatakan, bukankah Allah itu berkuasa dan Allah mampu untuk meredam kekuatan bom itu. Dan semua jemaat berdoa supaya orang itu berhenti dan tidak jadi mengebom gereja. Doa sah-sah saja. Tetapi kalau sudah tahu hal itu akan terjadi, jadilah kita ini orang Kristen yang rendah hati. Yang kedua ialah, alasannya ialah to keep us submissive to the Lord in the hour of trouble. Jadi Tuhan mengizinkan kita melihat violence, kejahatan, malapetaka, dan banyak hal yang mengerikan, horrible, terrible, yang membuat setiap orang itu pasti takut. Maka kita diajar oleh Tuhan pada saat kita melihat hal itu. You need to rely on the Lord only. Ingat peristiwa ketika orang-orang Israel mau keluar dari Mesir sampai di depan Laut Merah. Mereka melihat kekuatan militer dari pasukan Mesir itu di belakang mereka. Dengan kekuatan yang maha dahsyat pada zaman itu adalah kereta berkuda. Dengan senjata yang lengkap. Dengan pakaian jira atau berbaju jirakan seorang ahli perang. Dan jumlahnya dalam jumlah yang besar dan berderap begitu rupa.
kita orang Israel itu menoleh ke belakang. Mereka melihat bahwa kita pasti mati, mereka berkata begitu. Dan ketika mereka mencoba berlari ke depan, mereka melihat Laut Merah yang bergelora, yang besar, begitu rupa. Dan seolah laut itu tidak berujung sama sekali. Yang di depannya itu adalah air. Jadi maju kena, mundur juga kena. Maju binasa, mundur juga binasa. Nah, di dalam situasi ini kita diajar oleh Tuhan, saudara-saudara. Pada saat engkau melihat ini, ingatlah satu hal. Rely on the Lord always. To keep us submissive to the Lord in the hour of trouble. Nah, pada saat kita memiliki total submission kepada Tuhan, saudara. Dan Tuhan itu tahu kalau kita ini tidak berdaya. Tuhan tahu bahwa kita ini hanya setitik debu, terdiri dari daging dan darah saja. Tapi yang dilakukan oleh Tuhan itu sangat luar biasa, saudara-saudara. Mungkin kita berkata, dari apa itu tidak ada jalan buat kita. Tapi di dalam diri seseorang yang punya total submission to the Lord, itu Dan Moen itu mengatakan, God will make a way where there seem to be no way. Tuhan akan membuka jalan. Padahal menurut analisa kita, menurut pertimbangan kita, dan menurut perhitungan logika kita, there is no way. Tetapi orang yang mengandalkan Tuhan, melihat karya Tuhan itu lebih besar daripada masalah kita. Karya Tuhan itu melampaui impossibility yang kita lihat. Oleh sebab itu, Tuhan Yesus mengatakan, I am the way. Engkau menghadapi kebuntuan di dalam hidup. But remember who I am. I am the way. Apabila kita berjalan melalui jalan yang diberikan oleh Tuhan, yaitu dirinya sendiri. Dan Tuhan mengatakan, I am the life. Dan kamu akan menuju kepada hidup. Dan bukan hanya seolah-olah lurus jalannya. Tapi ujungnya menuju maut. Tapi Tuhan mengatakan, I am the way, the life, and what? And the righteousness. Pasti benar. Oh, berbahagialah saudara-saudara kalau saudara-saudara itu rely on the Lord. Memiliki total submission to the Lord. Yang kedua, pertanyaan yang kedua. Mengapa Tuhan mengizinkan kita melihat penderitaan orang lain? Ayat 3 ya, ayat 3 dikatakan. Mengapa engkau memperlihatkan kepadaku kejahatan sehingga aku memandang kelaliman? Aniaya, kekerasan di depan mataku, perbantaian, pertikaian terjadi. Pembunuhan di tengah-tengah rumah tangga. Bapak membunuh anaknya. Anak membunuh ayahnya. Istri meracuni suaminya. Suami juga membunuh istrinya dengan tangannya sendiri, mencekik istrinya. Kenapa kita diizinkan oleh Tuhan melihat semuanya itu, saudara-saudara? Sangat menyedihkan, bukan kalau kita pikirkan. Tapi di balik itu Tuhan memiliki maksud. Menunjukkan bagaimana apabila itu terjadi pada diri kita dan pada keluarga kita. Nah, Tuhan seolah-olah bertanya, bagaimana kalau peristiwa itu terjadi terhadap dirimu sendiri dan terhadap keluargamu? Nah, apa yang hendak engkau lakukan? Seperti peristiwa Sriwijaya Airline case.
Tidak ada satupun daripada penumpang Sriwijaya itu memprediksi dan mampu menganalisa bahwa Sriwijaya Airlines itu akan gagal terbang, akan meledak di udara, dan akan masuk ke dalam lautan yang bergejolak, dan seluruh penumpangnya mati dengan cara yang sangat tragis, tubuhnya hancur, dan sebagian tidak bisa diketemukan lagi. Kenapa kita diizinkan melihat itu, saudara-saudara? Menunjukkan apabila peristiwa itu terjadi dari kita, maka kita memiliki perasaan yang luar biasa. Dan Tuhan bertanya kepada kita secara pribadi, apa reaksimu dan apa jawabmu kepadaku kalau hal itu terjadi kepadamu, kepada salah satu anakmu, kepada salah satu anggota keluargamu? Maka jawaban kita ialah, Tuhan, aku akan hancur. Tuhan, aku akan sedih. Tuhan, aku tidak bisa membayangkan aku kehilangan orang yang aku cintai. Aku tidak bisa membayangkan. Maka Tuhan akan menjelaskan tidak bisa membayangkan. Sebab mengapa? Terlalu mengerikan. Terlalu tragis. Aku mengizinkan kau melihat semuanya itu supaya engkau sadar bahwa hidupmu itu yang sekarang kau miliki itu semata-mata adalah anugerah Tuhan. Oleh sebab itu jangan sombong, jangan tinggi hati, dan merasa seolah-olah kita memiliki sumbangsi yang besar untuk menghidupi hidup kita sendiri, saudara. Tuhan mengajar kalau peristiwa-peristiwa itu terjadi bagi dirimu, bagi salah satu keluargamu, Tuhan mengatakan sadarlah, kalau kita hidup pada saat ini, itu adalah semata-mata anugerah Tuhan. Think about it. Yang kedua ialah supaya kita membuka mata tentang the wickedness of sin. Kekafiran, kejahatan dari akibat dosa, saudara. Sehingga kita tidak jatuh pada lubang yang sama. Jadi pada saat kita melihat violence, melihat kejahatan, melihat injustice, dan melihat penderitaan orang lain selain kita ini, supaya berpikir bagaimana kalau peristiwa itu terjadi pada salah satu anggota keluarga yang kita kasihi, juga mengingatkan kita saudara-saudara supaya kita tidak melakukan kebodohan yang sama, jatuh di dalam lubang yang sama. Saya punya rekan kerja, saudara-saudara, pada saat COVID-19 itu sedang begitu contagious, dia itu melakukan penerbangan untuk melayani di Singapura. Padahal itu sangat-sangat risky. Dan itu betul, saudara-saudara. Begitu dia pulang, dia terkena COVID. Nah, sekarang kita melihat the wickedness of sin. Melihat itu dari violence, dari apa yang terjadi pada diri orang lainnya. Artinya ialah, jangan sampai engkau bermain-main dengan dosa. Dosa itu memiliki konsekuensi yang fatal, deadly, dan membawa kita, menjerumuskan kita kepada problem yang sangat-sangat serius. Sebab mengapa? Karena dosa itu memiliki nature, memiliki atribut yang oleh Allah disebut wickedness. Jangan sampai kita jatuh pada lubang yang sama. Yang ketiga, membuat kita menjunjung tinggi bahwa anugerah Tuhan yang menyelamatkan orang berdosa itu sangat-sangat penting dan bernilai sekali. Kita menyadari itu bahwa kita memiliki kemampuan untuk appreciate, men-value begitu tinggi pentingnya keselamatan di dalam Kristus, oleh karena kita melihat the wickedness of sin yang dilakukan di depan mata kita oleh orang lain. Ada seorang nenek yang sudah tua, saudara, itu mengalami
sexual harassment, rape, yang dilakukan oleh seorang laki-laki berumur 49 tahun. Dan dilakukan oleh dia setiap hari Jumat malam. Dan kita melihat itu dari surat kabar, saudara. Betapa kekuatan dosa itu luar biasa. Membelenggu, memperbudak seseorang. Nah, begitu kita melihat itu, lihatlah betapa berharganya dan bernilainya keselamatan di dalam Kristus. Oleh sebab itu penting sekali untuk memberitakan Kristus kepada orang lain. Menyampaikan kabar keselamatan kepada orang lain supaya mereka itu mengalami apa yang kita alami, menerima apa yang kita terima, saudara-saudara, yaitu keselamatan di dalam Kristus yang terlepas dari the wickedness of sin, the deadly sting of the sin, yang merusak akal budi, merusak sistem mental di dalam hidup manusia, merusak bangunan rohani, dan bisa membunuh, menghancurkan, dan melakukan kejahatan yang unbelievable. Dengan melihat itu semua, kita katakan kepada Tuhan, aduh Tuhan, seandainya aku ini adalah orang yang tidak mengenal Engkau, mungkin aku akan melakukan hal yang sama seperti yang orang itu lakukan. Karena tidak bisa menguasai kontrol dosa yang maha dahsyat di dalam diri seseorang yang belum diselamatkan. Pertanyaan yang ketiga, saudara-saudara. Habakuk melihat masalah dan dosa di mana-mana. Jelas ini ya. Dari hubungan pribadi hingga pengadilan. Jadi dari struktur kehidupan pada zaman Yehuda di bawah Yoyakim dan raja-raja pengganti Yosia itu. Spiritual decline itu sampai merembes di dalam seluruh aspek kehidupan masyarakat. Mulai dari hubungan pribadi satu sama lain, keluarga, agama, pemerintahan, sampai dari tingkat pusat tertinggi sampai yang di bawah itu hancur lebur oleh karena kekuatan daripada dosa. Nah, saudara-saudara, ini sangat penting untuk dilihat dari hubungan pribadi sampai merembes masuk di dalam sistem politik. Ini membuatnya sangat tertekan, membuat Habakuk itu sangat tertekan, sehingga dia itu berseru kepada Tuhan dan bertanya kepada Tuhan, mengapa Tuhan tidak menghakimi dan segera memperbaiki, membinasakan semuanya itu. Ayat 4 ya, dikatakan demikian ya. Itulah sebabnya hukum kehilangan kekuatannya. Hukum saja itu bisa dipelintir, bisa dimanipulasi, dan tidak pernah muncul keadilan. Sebab orang fasik mengepung orang benar. Itulah sebabnya keadilan itu muncul terbalik, saudara-saudara. Dan Habakuk itu menjelaskan kepada kita, saudara. Pertanyaan yang muncul ketika seseorang itu benar-benar percaya pada Tuhan, namun melihat sekeliling dan melihat bahwa dunia itu tampaknya tidak sesuai dengan keinginan Tuhan. Semuanya terbalik begitu loh. Habakuk melihat ini terutama mengingat saat-saat kebangunan rohani sebelum dibawa Raja Yosia dan bertanya, Tuhan, mengapa kamu mengizinkan hal ini? Saudara, kalau saudara dulu pernah hidup di bawah presiden-presiden tertentu di Amerika Serikat ini, kekristenan itu mengalami zaman keemasan dulu ya. Sehingga utusan misi itu dari United States banyak ke negara-negara yang terbelakang, dunia ketiga, sampai pelosok-pelosok, Irian Jaya, Kalimantan, dan seterusnya, ke Afrika, Sri Lanka, ke Asia Timur, dan sebagainya. Begitu rupa. Dan kekristenan di Amerika pada waktu itu di bawah pimpinan presiden-presiden tertentu, saya tidak boleh menyebutkan namanya, memang
mengalami satu great revival yang luar biasa. Pada zaman Jonathan Edwards misalkan, pada zaman Spurgeon misalkan, pada zaman Billy Graham waktu dulu itu, mengalami revival yang besar. Tapi setelah itu, saudara-saudara, Amerika mengalami spiritual decline yang luar biasa. Kekuatan the liberal mencengkram bagaikan kuku-kuku maut di dalam tubuh doktrin kekristenan. Sehingga semuanya terbalik seperti apa yang dikatakan di dalam Habakuk ini. Sebab keadilan muncul terbalik. Dulu perkawinan itu adalah sesuatu yang sakral, saudara. Sekarang persentase divorce itu luar biasa di Amerika Serikat ini. Dulu orang itu mengharapkan punya anak. Dan begitu mereka punya anak, mereka itu betul-betul mengalami sukacita yang besar. Tapi pada saat ini, saudara-saudara, banyak ibu-ibu muda membunuh anaknya sendiri dalam jumlah yang besar. Dan itu sekarang legal. Dulu itu perkawinan antara laki-laki dan perempuan dan diberkati di dalam gereja. Sekarang banyak anak-anak itu menikah bisa di park sana, bisa di kolam renang, bahkan bisa di mall gitu ya, menikah sendiri pakai celana pendek begitu ya. Bukan hanya terjadi perkawinan laki-laki dengan perempuan, tapi juga laki-laki dengan laki-laki, perempuan dengan perempuan. Semuanya serba terbalik begitu, saudara. Dan celakanya ialah gereja sebagian besar itu mengaminkannya. Dan kita bertanya, Tuhan mengapa kamu izinkan ini terjadi? Seperti Habakuk, kenapa Tuhan kau mengizinkan hal ini terjadi? Bukankah Israel ini adalah umatmu? Jawaban Tuhan apa? Ayat 1, pasal 1 ayat 5-6 itu betul-betul mengejutkan. Nomor 1 ialah, jadilah heran kata Tuhan. Dan tercengang-cengang ayat 5. Tuhan berkata, ya, jangan khawatir tentang itu, lihatlah bangsa-bangsa sekitarnya. Dan dari mereka akan datang bangsa yang akan menjadi alat penghakimanku. Kata Tuhan itu, lihatlah bangsa-bangsa tidak akan menjadi alat penghakimanku. Ke atas Yehuda yang berdosa. Itu perkataan Tuhan. Jadi kalau relevansinya dengan sekarang, saudara. Kalau kekristenan itu ada di dalam cengkraman the liberal dengan alat-alat yang kita sebut sebagai hedonisme ya. Orang itu dipicu untuk mencari kesenangan. Yang menjadi tujuan hidup itu adalah the pleasure of the flesh, keinginan daging yang terpuaskan. Dan juga dengan kekuatan yang disebut for the sake of human right. Nah, pada saat ini yang disebut the freedom of expression itu mengalami titik puncak yang luar biasa. Freedom of expression itu dihargai setinggi-tingginya, saudara. Kamu bisa secara bebas mengekspresikan dirimu dengan gairah atau seksual orientasi yang berbeda-beda. Dan itu merupakan sebuah kekayaan diversity sekarang ini, saudara. Jangan kau heran. Jadi, perbuatan itu dikatakan bukanlah sesuatu yang nyeleneh atau aneh atau bertentangan dengan kebenaran, kesucian dan sebagainya. Tetapi sesuatu keperbedaan. Seperti dosa itu juga dikatakan sebagai keperbedaan, saudara.
Orang menikah laki-laki dengan laki-laki karena seleranya berbeda. Dan dianggap seluruh keberbedaan itu adalah selain kekayaan daripada the freedom of expression yang dilindungi secara hukum, tetapi juga merupakan kekayaan daripada nilai-nilai diversity di kancah masyarakat. Jadi semakin besar kekuatan cengkram daripada the liberal di negara kita ini, saudara. Yang dimaksud Tuhan di sini ialah, kamu jangan heran, karena aku akan memakai bangsa Kasdim sebagai alat penghakiman. Nah, Yehuda itu kan bangsa milik Tuhan sendiri. Seperti Amerika pada zaman dulu, ini merupakan pusat daripada kekristenan. Dapatlah kita katakan, Amerika Serikat itu more spiritual than bangsa Yahudi sendiri, Israel. Ya dong. Boleh dikatakan bahwa orang Amerika pada waktu itu kekristenan luar biasa itu menjadi bangsa yang identitasnya itu adalah Christian belief. Oleh sebab itu dikatakan sebagai slogan daripada bangsa kita ini ialah in God we trust. Sebagai impian daripada pendiri bangsa pada waktu itu. Tetapi kalau diserahkan oleh Tuhan, diizinkan oleh Tuhan, the liberal berkuasa dengan segala keanehan yang berbalik daripada apa yang dikatakan oleh Alkitab, berbanding terbalik dengan apa yang dikatakan Alkitab. Karena Tuhan ingin menyerahkan orang Amerika, bangsa Amerika di dalam kekuatan ini. Agar apa? Agar kembali kepada Tuhan. Tuhan mengatakan, sebab sesungguhnya akulah yang membangkitkan orang Kasdim. Yang membuat orang Kasdim itu memiliki kekuatan besar. Kekuatan militer yang besar, pengaruh yang besar. Dan menjadi bangsa yang begitu menakutkan, itu adalah pekerjaan Tuhan. Ketika orang Babilonia atau Kasdim atau Chaldean akhirnya datang melawan Yehuda, mereka datang seperti yang diutus oleh Tuhan sendiri. Bukannya mereka sendiri tidak ingin datang, tetapi Tuhan membiarkan keinginan mereka yang berdosa untuk menaklukkan Yehuda itu membuahkan hasil. Nah, jika Tuhan tidak mengizinkan mereka melakukannya, mereka tidak akan pernah bisa menaklukkan Yehuda. Sejak dari zaman sejarah yang lampau, tidak ada satu bangsa pun yang bisa menaklukkan Yehuda, Israel, kecuali Tuhan mengizinkan. Ya. Nah, ini jika Tuhan tidak mengizinkan, tentu saja tidak akan pernah terjadi, saudara-saudara. Mereka tidak akan pernah bisa menaklukkan Yehuda dan mengasingkan umat Tuhan keluar dari tanah perjanjian 400 tahun loh. Luar biasa, bukan? Ya. Kekuatan kegelapan pada zaman ini seperti modern Babilonia. Kalau dulu Yehuda di masa Habakuk itu adalah ancient Babylonian, tetapi sekarang gereja kekristenan menghadapi apa yang disebut modern Babilonia yang ditulis di dalam kitab Wahyu. Dikatakan di dalam Habakuk, they are terrible and dreadful, dahsyat dan menakutkan. Dan Habakuk bertanya-tanya, di mana penghakiman Allah terhadap Yehuda yang berdosa? Nah, Tuhan mengatakan kepadanya bahwa penghakiman akan benar-benar datang, dan ketika itu datang melalui orang-orang Babilonia itu akan sangat terrible dan dreadful. Nah, kalau saudara melihat relevansinya di dalam negara kita, United States of America, kekuatan liberalisme itu begitu terrible and dreadful. Seluruh sendi-sendi kekristenan, mulai dari public school, sistem perkawinan, sistem hubungan laki-laki dan perempuan, tatanan sosial, semuanya porak-poranda, saudara. Hancur lebur diganti dengan satu sistem baru,
yang disebut system under the influence of modern Babylonian. Cirinya apa? Mendewakan kekuatan, ayat 11. Ketika orang Babilonia datang dan menguasai tanah Yehuda, mereka memberikan pujian kepada dewa-dewa palsu. Ya loh. Coba saudara lihat apa yang dipuji di negara kita saat ini. Human rights, nomor 1. Freedom of expression menjadi nomor 1. Abortion, pro-choice menjadi idaman orang, didanai oleh pemerintah juga. Dan orang sekarang I'm spiritual enough, but I am not religious person. Artinya apa, saudara? Artinya ialah pada saat ini kita memiliki choice, seperti yang dikatakan di dalam Habakuk ini, orang bisa menjadi Allah bagi dirinya sendiri. Sehingga dia bisa mengatakan, I would like to do whatever I want to do. Saya mau melakukan apa yang saya mau lakukan. Saya mau menjadi apa yang saya harusnya jadi. Dan ini kita kembali kepada iblis yang mengatakan, Allah itu bohong. Sebab pada saat engkau makan buah ini, engkau akan menjadi seperti Allah. Engkau bisa membedakan, ini baik kok bagiku. Ini buruk kok bagiku. Aku pro-choice, ini baik bagiku. Aku memilih satu kepercayaan tanpa ada afiliasi dengan agama apapun, ini baik bagiku. Dan iblis itu mengatakan, kamu akan tahu mana yang baik, mana yang jahat. Saudara, sehingga very, very subjective. Jadi kita pada saat ini melihat relevansinya, pujian terhadap pilihan diri sendiri, memilih agama, kepercayaan, memilih Tuhan. Dan makin lama saudara-saudara, nama Tuhan, nama Kristus, Roh Kudus, itu bukan menjadi bagian di dalam hati anak-anak muda pada saat ini. Pujian dan dukungan kepada LGBT, abortion, gender issue, socialism, satanic worship, religious freedom, ateism merebak, ya. Drakor juga merebak di mana-mana. Kebanyakan orang senang melihat drakor, drama Korea yang rata-rata pemainnya itu adalah ateis, seperti Lee Min Ho itu ateis. Dan banyak isu di drakor itu artis-artisnya mati bunuh diri. Nah, saudara, inilah peringatan buat kita sekalian. Jadi ingatlah, pada saat kita melihat semuanya ini, Tuhan menghendaki be humble. Yang kedua, you must rely on the Lord. Jangan berdasarkan pada akal budimu. Dan yang ketiga, value, appreciate salvation yang diberikan oleh Tuhan kepadamu. Dan yang berikutnya ialah sadarilah betapa pentingnya hidup di dalam Kristus. Beritakanlah kepada orang pentingnya hidup dalam Kristus. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan untuk firman yang kami dengar bersama-sama saat ini. Biarlah menjadi berkat bagi banyak orang dalam nama Yesus. Amin. Tuhan adalah Bapa kami dalam surga. Kami berdoa ya Tuhan pada pagi hari ini untuk saudara-saudara kami yang mengalami sakit ya Tuhan. Kami tahu Tuhan mengetahui lebih dalam daripada kami. Tapi ya Tuhan, melalui doa kami bisa memohon kepada Tuhan dan kami mau datang kepada Tuhan dan Tuhan mau mendengarkan doa-doa kami. Anak-anak-Mu ya Tuhan, untuk saudara-saudara kami yang sakit. Oh ya Tuhan, banyak saudara kami yang masih mengalami sakit ya Tuhan. Jelusi, Wahandi, Yongki, Michael ya Tuhan, Tante Hermina. Oh Tuhan,
Biarlah mereka ya Tuhan, Tuhan pelihara satu persatu ya Tuhan, seperti juga Tuhan memelihara kami sehari-hari ya Tuhan. Oh Tuhan, biarlah kami menyerahkan mereka ya Tuhan ke dalam tangan Tuhan, dan Tuhan dengan kehendak Tuhan dan kuasa Tuhan akan mengatasi penyakit mereka ya Tuhan. Biarlah kiranya di dalam kehidupan ini mereka juga bisa berserah dan berharap kepada Tuhan, karena Tuhan sungguh mengasihi kami semua. Oh Tuhan, kami juga berdoa untuk Maranatha ya Tuhan. Biarlah kiranya di dalam situasi perkembangan ya Tuhan, mudah-mudahan kami bisa berkumpul kembali ya Tuhan, dan Tuhan persiapkan diri kami masing-masing apabila kami perlu divaksin ya Tuhan. Tuhan juga memberi kekuatan supaya vaksin itu bisa menolong kami ya Tuhan, sebagai kami anak satu persatu anak-anak-Mu ya Tuhan di Maranatha. Oh Tuhan, kami juga berdoa untuk Bethany yang tentu ada banyak masalah. Biarlah kiranya mereka dapat menyelesaikan ya Tuhan permasalahan gereja besar ya Tuhan, gereja Bethany ya Tuhan. Sekali lagi kami menyerahkan seluruh anggota kami satu persatu di mana saja mereka berada ya Tuhan, saudara-saudara kami yang tidak bisa berbakti. Biarlah kiranya Tuhan dengan Zoom ya Tuhan kami tetap bisa bersatu dan mempersatukan hati kami untuk datang kepada Tuhan, menyembah dan mendengarkan firman Tuhan. Terima kasih ya Tuhan, kami percaya Tuhan masih mau mendengar doa kami yang kami panjatkan hanya di dalam nama-Mu, Tuhan kami Yesus Kristus. Amin. Saudara-saudara, arahkanlah hatimu kepada Tuhan dan terimalah berkat Tuhan sebelum saudara-saudara melanjutkan kehidupan saudara-saudara pada hari ini. Kiranya anugerah dan sejahtera dari Tuhan Yesus Kristus, kasih daripada Bapa yang kekal, penghiburan kekuatan, berkat, jamahan, karya mujizat daripada Allah Roh Kudus, kiranya mengalir di dalam kehidupan saudara-saudara, mengalir dengan limpahnya bagaikan aliran air sungai hidup, mulai hari ini sampai Maranatha, Tuhan Yesus datang kedua kali. Haleluya. Amin. Silakan duduk. Maranatha, Maranatha, Tuhan datanglah. Persiapkanlah dirimu, sambut kedatangannya. Maranatha, Maranatha, Kristus datanglah. Hari itu, hari yang kemuliaan. Haleluya, Tuhan datanglah dalam kemuliaan-Nya. Bersama para tebusan sambut Raja, Raja, segala suku kaum dan bahasa, nyanyi sembah Sang Raja, ya Yesus, Maranatha datanglah. Haleluya, Tuhan datanglah dalam kemuliaan-Nya. Bersama para tebusan sambut Raja, Raja, segala suku kaum dan bahasa, nyanyi sembah